Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai pampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada saat ini kita ingin lanjutkan kembali bahasan kita bagaimana kita berlaku baik kepada anak yatim. Sekarang yang keempat, yaitu mendidik secara baik. Anak yatim itu kita didik dengan sebaik-baiknya. Anak kita butuh pendidikan. Anak yatim yang sudah nggak ada bapaknya, apalagi nggak ada ibunya, itu juga butuh pendidikan. Didik dia dengan baik. Di dalam surat An-Nisa ayat yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ini kan anak yatim, bisa jadi dia ditinggalkan warisan oleh orang tuanya. Apalagi kalau warisannya banyak. Dia nggak ngerti tentang warisan. Dia nggak tahu kalau dia ditinggalkan harta. Bahkan karena bapaknya meninggal saat tuh anak masih kecil, dia nggak ngerti juga kalau bapaknya udah mati. Makanya ada orang nanya misalnya, nak, bapak kemana? Bapak lagi tidur. Di mana? Sana di kebun. Dibilang bapaknya tidur di kebun. Jadi nggak ngerti dia kalau bapaknya meninggal, apalagi harta. Maka didik itu anak agar nanti dia bisa hidup mandiri. Salah satunya dengan harta. Jangan dikasih pada saat dia masih kecil hartanya. Jangan dihabiskan. Itu untuk masa depannya. Nah, itu begitu. Maka anak dididik dengan baik. Yang kelima, kalau terjadi perang dan ada kemenangan, kaum muslimin mendapatkan ghanimah, maka di antara harta ghanimah itu pun dibagi kepada anak yatim. Memberikan ghanimah, memberikan harta pampasan perang. Di dalam surat Al-Anfal ayat 41 itu disebutkan, ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai pampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah. Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yakni hari bertemunya dua pasukan, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, kalau terjadi peperangan, kaum muslimin memenangkan perang itu, mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu jangan semuanya buat pasukan perang, tapi diantaranya buat anak yatim. Jadi harus masuk ke dana yatim. Kemudian yang keenam, yaitu
mendapat bagian dari harta waris yang diperoleh. Maksudnya, kalau misalnya kita mendapatkan harta waris, orang tua kita meninggal, lalu dia meninggalkan harta lumayan banyak, hartanya dibagi-bagi, kita dapat itu warisan. Umpama kalau berupa uang, dapat uang 50 juta, 100 juta misalnya, atau dapat tanah, dapat rumah, karena orang tua kita hartanya banyak, kita dapat rumah kontrakan misalnya, tanah, terus disewakan, maka ini harus dibagi kepada anak yatim. Di dalam surat An-Nisa ayat 8 itu disebutkan, wa iza hadaral kismata ulil qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian harta waris itu hadir kerabat, kan tidak semua kerabat dapat harta waris, maka dia hadir waktu pembagian itu. Terus anak yatim juga hadir, mungkin keponakan, itu kan ada yang yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jangan berkata yang kasar, berkata yang tidak baik. Umpama lagi pembagian harta waris, kerabat nimbrung, tetangga nimbrung, pada ngikut, anak yatim juga ada. Udah kita dapat, terus kita keluarin uang 50.000, nih kasih 50.000, nih terima, udah sana pada pulang, mau dengar aja urusan orang nih. Jangan begitu. Mestinya ucapkan perkataan yang baik. Doain saya ya, biar supaya ini harta berkah. Bersyukur itu namanya. Kenapa? Kita nggak ngapa-ngapain, dapat harta banyak dengan sebab orang tua kita meninggalkan harta. Mereka yang jerih payah mencari harta, kita tinggal menikmatinya. Maka wajar kalau kita tunjukkan rasa syukur dengan berbagi, di antaranya berbagi kepada anak yatim. Nah, itu begitu. Yang ketujuh yaitu melindungi, mengelola, dan mengembangkan hartanya. Anak yatim bisa jadi ditinggalkan harta warisan. Tadi saya bilang, jangankan harta, bapaknya mati aja dia nggak ngerti, maka harta itu dilindungi, jangan sampai ada yang menguasai. Jangan sampai ada yang ngambil, dikelola, dikembangkan. Dikembangkan itu bagus. Sehingga yang tadinya anak itu dikasih warisan, dapat warisan hanya tanah 50 meter. Oh, ketika dia udah gede, itu tanah sudah berkembang menjadi 150 meter. Kenapa? Karena saya ini pamannya misalnya. Saya pamannya. Saya urus itu harta keponakan saya yang yatim. 50 meter tanah itu saya bikinkan rumah kontrakan. Umpama jadi 2 petak. 2 petak saya sewakan, saya kontrakkan. Sebulan dapat uang terus begitu. Uang ini saya gunakan untuk membayar biaya pembangunan. Dalam beberapa tahun itu selesai. Kontrakan masih terus. Nah, maka dapat lagi uang kontrakan. Terus saya belikan lagi tanah di sebelahnya. Beli tanah 50 meter. Nah, bikin lagi rumah kontrakan. Terus begitu. Sehingga ketika itu anak udah gede, udah dewasa, mau menikah, saatnya saya menyerahkan harta itu kepadanya. Nah, kamu dulu ditinggalkan harta waris 50 meter. Tanah kosong 50 meter. Itu paman bangunkan rumah kontrakan. Biayanya dari uang kontrakan. Terus dibeli lagi tanah sebelah. Bikin lagi rumah kontrakan.
Jadi sekarang tanah kamu sudah 150 meter. Berikut rumah kontrakan 6 pintu. Nah, itu bagus. Jangan sampai orang-orang pada bilang, kamu kan ditinggalin warisan. Tanya aja sama paman kamu tuh. Oh, dia tanya sama pamannya. Om, katanya saya ditinggalin warisan. Iya, 50 meter tanah. Sekarang udah habis buat biaya hidupmu dari kecil sampai sekarang. Oh, emang kamu kuliah dari mana? Kalau bukan dari situ. Nah, itu ya, nggak bagus begitu. Maka di dalam surat Al-An'am 152 disebutkan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa. Jadi ketika dia dewasa, itu dia hartanya sudah bertambah. Ini yang bagus, mengurus anak yatim dengan baik dari segi harta. Kasih, jangan disimpan-simpan, jangan sayang-sayang untuk menyerahkan, memang itu hak dia. Kalau tidak, itu namanya makan harta anak yatim. Begitu juga ibunya, jangan main jual aja itu tanah misalnya, itu ada haknya si anak, ibunya jual, maka itu namanya makan harta anak yatim. Ibunya kan ada bagiannya sebagai istri, anak ada bagiannya, bahkan banyakkan anak yang dapat. Nah gitu. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua agar berhati-hati bagaimana kita memperlakukan anak yatim dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.